Rapat nasional itu tidak menghasilkan kesimpulan, ya publik kan bertanya ngapain ada Munas. Kalau Projo Munas menghasilkan kesimpulan membuat partai, lalu publik bertanya konstituennya dari mana. Jadi saya kira itu kegelisahan yang juga ada pada saudara Ketua Projo, saudara Budi Ari. Saya kira saudara Budi Ari punya kemampuan untuk menalar dengan cara yang seksama, walaupun tidak dalam tempo singkat-singkatnya. Oke. Bung Rocky, apa sih yang salah kalau kemudian Projo ini bermetamorfosa jadi parpol? Kalau tidak kan dia hanya berhenti menjadi relawan terus, dan belum tentu kemudian ada orang seperti Pak Jokowi gitu yang bisa mau memelihara mereka kemudian mereka juga mau menjadi pengikutnya Pak Jokowi. Ya tentu saya ingin mendorong juga, nggak mungkin menghambat, karena itu hak setiap orang untuk membangun komunitas politik, lalu mengarahkan komunitas itu untuk kepentingan atau satu cita-cita ideologis, lalu dia tumbuh menjadi pressure group atau interest group, lalu berkembang lagi menjadi partai politik untuk mengejar kekuasaan. Kayak itu evolusi dari organisasi kan. Jadi kalau Projo sebetulnya menyadari bahwa tidak mungkin lagi sebagai organisasi masyarakat menaikkan tuntutannya menjadi organisasi politik karena sumber-sumber daya sudah berubah sejak Jokowi tidak lagi presiden, maka itu juga rasional bahwa Projo tidak mau lagi. Projo mungkin menganggap ya jadi masyarakat sipil aja, itu juga nggak ada soal. Jadi apapun pilihannya itu adalah bagian perenungan eksistensial dari Projo. Saya sebut eksistensial karena dulu Projo itu betul-betul the die harder of Jokowi's government, itu Jokowi's administration. Tetapi sekarang Projo tentu juga ada yang ada yang melihat bahwa ya Pak Jokowi ternyata bukan seperti yang mereka idealkan ketika Projo dibentuk kan tetap orang lihat bahwa ya Jokowi ternyata adalah merusak demokrasi. Karena ada juga anak-anak Projo ini yang otaknya bagus, itu bukan otaknya bagus, artinya mampu untuk berpikir reflektif, itu dasarnya tuh, sehingga mereka mulai menganggap bahwa ya junjungan kita ternyata tidak semulia yang mereka bayangkan. Apakah itu bisa? Iya pasti bisa. Ada pikiran semacam itu. Bandingkan saja misalnya PDIP yang menjadikan Jokowi adalah kader utama. Akhirnya juga tahu bahwa kalkulasi awal itu berbeda tuh, atau sejumlah informasi yang harusnya dia kenali dari awal itu dia tutupi hanya untuk kepentingan kekuasaan 10 tahun ini, dan akhirnya PDIP dikhianati oleh Jokowi kan itu kan. Jadi Jokowi akhirnya jadi simbol yang bukan kontroversial, simbol yang saling membatalkan. Sebagai figur presiden dia nggak lagi punya kekuasaan sebagai presiden, lain dengan SBY misalnya masih punya kekuasaan mengatur politik karena punya partai politik dari awal dan tidak ada problem setelah dia lengser tuh. Kalau Jokowi banyak problem tuh, soal jasa lah, soal Mahkamah Konstitusi, macam-macam, soal Omnibus Law. Jadi Jokowi ada dalam kondisi bukan sebagai aset tapi sebagai liabilities, sebagai